Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini saya akan memberitahu atau coba berbagi sebuah kejadian besar di Indonesia. Diawali dari lambang Garuda atau lambang Pancasila berwarna biru bergaris putih. Di situ ada tertulis peringatan darurat. Trending topik ya di berbagai platform. Apa sih lambang Garuda putih background biru dengan tulisan peringatan darurat ini? Untuk lebih jelasnya kita akan melihat satu narasi dari Najwa Shihab ya. Ini salah satu jurnalis senior juga yang cukup berani mengkritisi setiap kebijakan pemerintah, setiap fenomena yang terjadi di masyarakat juga. Oke, kita langsung simak sama-sama ini. Judulnya adalah Kita Marah dan ini peringatan daruratnya. Mata Najwa. Catatan Najwa. Peringatan darurat. Darurat. 3-2 kali ya. Kalau kalian melihat poster berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat, ini memang darurat. Disebut darurat karena baru sekarang putusan MK langsung direspon DPR dengan membuat undang-undang yang dikebut hanya dalam 1 hari saja. Gila guys ya. Dibilang aneh ya emang kayak gini guys, sudah nggak aneh. Di Indonesia banyak sekali peraturan dirubah demi memuluskan atau melancarkan rencana-rencana golongan tertentu ya. Atau lebih spesifiknya keluarga tertentu. Keluarga yang mungkin memiliki kekuasaan yang cenderung dipaksakan. Anggota keluarganya itu harus masuk ke bagian-bagian penting di dalam pemerintahan. Sebenarnya ini langkah yang bagus juga dari MK, Mahkamah Konstitusi yang akhirnya membuat peraturan yang pro rakyat gitu. Ini seperti seolah-olah membayar kepercayaan rakyat yang kemarin sempat ternoda ya dengan putusan atau dengan mendadaknya juga perubahan syarat calon wakil presiden kemarin, dan sekarang seperti seolah-olah ingin mengembalikan kepercayaan publik karena di MK ini udah nggak ada paman atau kroni dari penguasa gitu kan. Dibuatlah itu peraturan-peraturan baru di MK yang setelah dikeluarkan ternyata langsung direspon oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dengan membuat undang-undang dalam 1 hari. Saya pun baru tahu ini guys, gila ya. Sekali lagi, 1 hari. Gila sih. Hari Selasa, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah Hari Selasa. ambang batas pencalonan kepala daerah. Oke. Partai atau gabungan partai politik tak lagi harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPRD atau 20. Oke, berarti pilkada sekarang itu partai atau gabungan partai politik itu tidak harus mengumpulkan minimal 20% kursi di DPR atau 25% untuk mengajukan calonnya ya. 5% suara Jadi independen pun bisa nih. mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah. MK juga memutuskan calon kepala daerah tingkat provinsi atau calon gubernur berusia 30 tahun saat ditetapkan oleh KPU sebagai kandidat. Oke, batasan usianya 30 nih. Ini kalau ini ditetapkan, ada salah satu anak dari penguasa juga kayaknya nggak bisa masuk guys. Kalau berdasarkan MK ini ya, tapi rencananya kemarin mau direvisi oleh DPR. Resmi. Putusan MK ini cukup progresif karena agak menjauh dari budaya kekuasaan kita yang hobi menyodorkan kandidat yang sangat sedikit hasil hompimpah para elit. Hompimpah itu kayak gini guys, kayak usop ya. Kalau di bahasa Malaysia usop. Hompimpah laihim gambreng. Deal politik yang memang jauh dari kepentingan rakyat ya. Setidaknya memungkinkan lebih banyak orang dan lebih banyak partai untuk maju dalam pilkada. Ya. Tapi semuanya batal, bubar. Besoknya DPR memutuskan ambang batas partai untuk mencalonkan pasangan dikembalikan ke aturan lama. Sedangkan usia yaitu 20% atau 25%. Ini bisa dibilang juga untuk menjegal guys ya, karena kan sekarang sedang ada pilkada pemilihan kepala daerah di Jakarta, di mana lagi-lagi calonnya adalah Bapak Anies Baswedan. Nah, dengan kalau peraturan lama berarti Anies Baswedan ini nggak bisa mencalonkan. Ada yang bilang usaha ini adalah untuk menjegal kembali Bapak Anies Baswedan dan untuk memasukkan nama baru yang lebih muda dari anak penguasa.
Tidak diputuskan mengikuti keputusan Mahkamah Agung yang berusia 30 tahun saat dilantik, sehingga memungkinkan Saat dilantik. Kaisang yang sudah Nah, Kaisang dicalonkan ini. sejumlah parpol bisa maju dalam kontestasi. Nah, ini ya. Sudah disebutkan ternyata guys ya. Kaisang, anaknya Bapak Presiden Jokowi. Kalau peraturan lama dia bisa masuk. Niatnya juga sudah tidak baik sejak awal. DPR mau menyiasati putusan MK yang sudah sangat jelas, mengikat dan final, berlaku untuk semuanya. Ya. Bikin undang-undang dalam sehari mustahil ada naskah akademiknya, tidak Ya, betul. mungkin ada sosialisasi rancangannya dulu. Ya, ini sebenarnya yang sering dilangkahi ya, keputusan-keputusan yang cenderung mendadak, cenderung dikejar waktu yang memang seolah-olah dipaksakan gitu untuk memuluskan rencana-rencana dari beberapa partai, gabungan partai atau partai-partai besar. Sehingga para akademis, para rakyat sipil tidak diikut campurkan dalam setiap pengambilan keputusan. Apalagi mendengarkan aspirasi dan partisipasi kita sebagai rakyat. Ya, betul. Ini bukan tentang Anies, Ahok, Kaisang, atau PDI Perjuangan. Oke, ini bukan ya. Jadi dijelaskan ini bukan tentang Bapak Anies Baswedan. Ini bukan tentang Kaisang Pangarep yang ingin maju. Bukan juga Bapak Ahok yang rival Bapak Anies yang juga ingin mencalonkan. Tapi ini tentang bagaimana caranya bernegara yang benar gitu guys. Tanpa melangkahi hal-hal atau konstitusi yang sudah ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang gitu guys. Mula-mula ini tentang bagaimana proses bernegara dilaksanakan Ya, dengan betul. potong kompas sehingga melecehkan nalar wajar kita sebagai warga negara. Ya. Teman-teman, peringatan darurat ini perlu kita sebarkan. Pertama, karena kita marah dan Ya. berhak untuk itu. Kedua, supaya sebanyak-banyaknya orang tahu apa yang terjadi di gedung DPR bukan rapat untuk kepentingan rakyat. Iya, setuju banget. Mungkin sudah saatnya rakyat berbicara ya, rakyat bertindak. Sehingga terjadilah demonstrasi di mana-mana. Banyak dari kalangan artis ya, selebritis, dari kalangan akademis ya, sudah pasti. Bahkan pelajar-pelajar tingkat SMA pun turun, guys. Gila ini. Ini udah people power ya, udah memang masyarakat yang memang udah jenuh banget. Presiden dan DPR harus menghentikan segala upayanya menentang putusan Mahkamah Konstitusi. Harusnya seperti itu. Jika DPR dan pemerintah mau merevisi tanpa berpatokan kepada putusan MK, ini rentan dianggap pembangkangan konstitusi. Ya, Dan saya cemas, pembangkangan konstitusi ini bisa berujung dengan pembangkangan sipil. dan sudah terjadi. Dan sudah terjadi ya. Sipil bisa aja membangkang kepada pemerintah. Jika demonstrasi di mana-mana tetap tidak dianggap, ya mungkin akan menjadi lebih chaos guys ya. Tapi itu hal yang kita tidak inginkan tentunya, hal yang sangat dihindari, tapi takutnya gitu kan ini terjadi ke arah situ, ke arah seperti tahun 98 di mana pemerintah digulingkan pada saat itu. Kita tidak mau ada korban jatuh tentu, apalagi seperti Bangladesh ya, banyak demonstrasi di mana-mana karena kebijakan pemerintahnya yang tidak pro pada rakyat. Dan ini harus menjadi pelajaran juga untuk pemerintahan kita, untuk para elit-elit di atas ini, supaya kalian lihat apa yang terjadi di Bangladesh gitu kan. Jangan sampai ini terjadi juga di Indonesia. Ya, sekian guys, peringatan darurat. Ya, jadi paham. Oke guys, itu tadi penjelasan dari Najwa Shihab tentang peringatan darurat yang sedang trending. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada kita semua. Sebenarnya kemarin pun sebelum viral saya sempat bertanya-tanya apa maksudnya ini peringatan darurat ini. Karena memang terlalu cepat guys. Hari Selasa disahkan, besoknya DPR udah mau mengubah, merevisi. Ini kan gila banget. Kita banyak yang belum tahu apa yang sedang terjadi, tapi alhamdulillahnya banyak orang yang memperhatikan, yang juga mengawasi gitu ya, lembaga-lembaga yang memang rawan sekali dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu yang ingin berkuasa di negeri ini. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.